Alhamdulillah, terima kasih kagem rawuhipun ya Bapak Ustaz nggih nyuwun bimbinganipun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak bisa bahasa Jawa nggih? Bisa, Bu. Oh, bisa saged. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bapak Ustaznya sampun rawuh, jadi langsung mawon nggih ke acara inti nggih. Biar langsung diisi sama beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau dan doa-doa ilmu dari beliau nggih. Jadi kita niatkan bertolak-bolo ilmi nggih. Kersane ilmune sakit manjing saged manfaat ugi barokah kagem kita sedaya nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih langsung mawon ke acara inti yang akan bersama guru kita Bapak Ustadz Husnul Muttaqin dari Dompet Duafa. Untuk waktu dan tempat kaula aturaken sumangga. Tes 1 2 3 dicoba. Bu, antuk nggak Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وقال في حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji Allah, syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada hari ini yang kedua kalinya saya ke Posmi kalau nggak salah. Dulu barengan sama Ustadz Muhaimin. Saya lupa acara apa itu ya. Pokoknya ada beliau, ada saya juga saat itu. Nah ini yang kedua kalinya. Saat itu ulang tahunnya kalau masalah tahun 2024. Milad Kosmi ya. Ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah ini berkat rahmat dan nikmat dari Allah. Kita semua bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat bermajlis. Tapi Ibu, bermajlis itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kenapa bisa jadi nikmat? Ibu-ibu kalau datang ke majlis modalnya apa? Niat. Sehat. Ya kan, semangat. Kira-kira di luar sana ada orang-orang sehat juga nggak kayak kita? Ada. Banyak, benar nggak? Iya. Tapi yang mau datang ke majelis berapa orang? Benar nggak? Iya. Yang mau datang ngaji siapa saja? Kira-kira gitu ya. Sehingga ibu-ibu sekalian, bersyukurlah Anda dan kita semua yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat bermajelis. Jelas Bu? Bermajelis itu adalah nikmat. Percayalah, yakinilah, imanilah, nanti ketika kita semua wafat, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, yang mereka hari ini tidak mau bermajelis, wallahi, demi Allah saya bersumpah, yakinilah, mereka akan menyesal di akhirat. Percaya nggak? Percaya. Fakta Bu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskannya dalam Al-Quran. Orang-orang seperti itu mereka bilang apa Bu? Di Al-Quran Allah mengatakan, ya Allah, kembalikan kami walaupun sebentar. La as-saddaqanna wa la akum minas sholihin. Sungguh saya akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Mereka minta Bu dikembalikan ke dunia walaupun sebentar. Benar nggak Bu? Benar. Kira-kira. Kemudian di ayat yang lain juga sama. Ya, dijelaskan betapa tuh detailnya perhitungan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Mereka sampai bilang apa? Laula, mereka bilang apa?
seandainya kalau saya jadi batu saja, katanya. Berharap jadi batu. Kenapa? Karena dia baru menyesal ternyata selama hidup nggak ngapa-ngapain. Diajak ke majelis nggak mau datang. Lebih suka karaoke. Bu, karaokean itu ada yang bagus, ada yang enggak. Jangan langsung ngejudge, Bu, ya. Sabar. Jadi karaokean itu kan nyanyi ya, bersuara gitu ya. Nah, gimana kalau orang karaokeannya sholawat? Iya kan? Bagus nggak? Jadi karaokean itu nggak selamanya jelek. Tergantung dia nyanyinya, karaokeannya apa dulu, gitu Bu ya. Tapi kalau yang sambil joget jingkrak-jingkrak, nah itu semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini berkaitan dengan kenapa kita harus bermajelis. Kenapa kita harus bermajelis? Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus selalu melaksanakan kebaikan secara bersama-sama? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, Bu. Salah satu hadis sahih. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanama al-qasiyata. Kata Rasulullah, sesungguhnya dan ketahuilah bahwasanya serigala, ibu tahu serigala enggak? Tahu. Yang gitu ya. Bahwasanya serigala itu dia akan menerkam kambing yang sendirian, yang terpisah dari kelompok. Ibu-ibu sekalian, kita anggap ini kan kiasan ya. Jadi Rasulullah menyampaikan hadis ini sebagai bentuk kiasan. By the way, sebelumnya Ustadz Muhyiddin kemana? Oh, tempat lain ya. Oke, siap. Saya pikir beliau pulang ke Indonesia. Ya. Ibu-ibu, soalnya baru pulang kemarin, kok pulang lagi gitu. Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah memberikan kiasan dengan hadis ini. Sesungguhnya serigala itu menerkam, memakan, mengintai siapa? Kambing yang terpisah dari kelompoknya, yang terpisah dari gengnya, yang terpisah dari kelompoknya, yang jauh dari majelisnya, yang hidupnya sendirian, yang jalannya sendirian, yang cari makan sendirian. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata serigala di sini maknanya adalah godaan setan. Ibu-ibu sekalian, setan itu bentuknya apa, Bu? Hah? Setan itu ada yang terlihat, Bu. Ibu-ibu nggak boleh kalau ngomong setan lihat yang sampingnya, jangan. Kalau bilang setan lihat ke bawah. Jangan bilang setan ngeliatin yang sampingnya, bahaya. Atau malah bahkan harus balik belakang melototin gitu. Setan, jangan ya. Ibu-ibu sekalian, setan itu adalah sifat. Apa, Bu? Sifat. Syaitan itu, ibu-ibu sekalian, adalah sifat yang ada pada iblis. Apa sifat itu? Yang menjauhkan manusia atau dirinya sendiri dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala orang, semua orang yang membuat orang lain jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, maka mereka memiliki sifat syaitan. Makanya dalam surah An-Nas disebut minal jinnati wan nas. Jadi setan itu, ibu sekalian, ada yang kelihatan, ada sing ora ketok. Ya, Bu ya. Sing ora ketok itu setan dari jin. Sing ketok dari manusia. Jelas, Bu? Setuju? Jadi ada iblis, Bu. Iblis itu adalah dari bangsa jin. Dia yang membangkang ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud nyembah, tapi sujud menghormati. Dan tapi dia keburu sombong, menganggap dirinya lebih baik. Nah,
Iblis adalah salah satu dari bangsa jin. Dia memiliki sifat syaitan yang menjauhkan, dia bersumpah kepada Allah, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu-ibu melihat atau mendengar, pertama mendengar ada bisikan di dalam kepala atau ada bisikan dalam hati untuk melaksanakan kemaksiatan, maka itu bisikan dari syaitan yang berbentuk jin. Sabar Bu, jin. Jangan manusia dulu, jin dulu. Jadi kalau bisikan di kepala atau bisikan di dalam hati itu datangnya dari setan jin. Kalau dia bisikannya di telinga, ya Bu. Kalau bisikannya di telinga datangnya dari siapa? Manusia. Bisa jadi orang yang ada di depan Anda, tapi bukan saya. Oke? Bisa jadi orang di samping Anda, bisa jadi orang di belakang Anda. Jelas Bu? Ibu-ibu sekalian, yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai serigala itu adalah bisikan setan. Ibu nih, contoh ya, di Hong Kong ini ada serigala-serigala yang berkewarganegaraan Pakistan. Ibu kenapa ketawanya kencang sekali? Apakah Anda mengetahui apa yang saya maksud? Ada serigala yang berkewarganegaraan Bangladesh. Ada serigala yang berkebangsaan Indonesia juga ada. Apalagi di Yunlong banyak Bu. Serigala-serigala itu Afrika juga ada Bu. Dia mau menerkam siapa? Hah? Yang jauh dari Allah Bu. Saya pengajian di JRI Yunlong dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak ada mereka itu yang ngedeketin majelis saya itu ada. Mereka ngedeketin siapa Bu? Mereka ngejarnya siapa? Hah? Bu yang kenceng Bu. Garangan kan, bukan saya ngomong ya. Saya cuma kopi aja. Gak mungkin mereka ngejar yang duduk di majelis. Di majelis saya gak mungkin. Gak mungkin mereka ngejar yang pakai jilbab tuh, gak mungkin. Setuju gak Bu? Setuju. Fakta kan? Dan rata-rata mereka yang dikejar oleh serigala yang berkebangsaan-negaraan Asia Selatan itu dan Afrika itu dan Indonesia juga termasuk adalah domba-domba yang terpisah dari gengnya, yang terpisah jauh dari kebaikan. Setuju nggak Bu? Setuju. Kira-kira demikian. Fakta Bu. Ini terjadi dalam kehidupannya dan di sini di Hong Kong. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau mengartikan serigala dalam bentuk manusia murni, seperti yang saya maksud barusan itu, atau serigala dalam bentuk bisikan setan, itu dua-duanya bisa dipakai. Jelas Bu ya? Tiba-tiba tuh Pak Ustadz, saya mau curhat. Iya Bu, gimana Bu? Saya dipukulin sama suami saya, Pak Ustadz. Saya duit saya diambilin semua Pak Ustadz. Saya capek-capek nyari duit, duitnya dikirim ke kampung dia di negaranya Pak Ustadz. Saya nggak dikasih apa-apa. Saya kalau mau masak pun disuruh cari duit sendiri. Coba. Kenapa bisa terjadi? Karena kita terpisah dari kelompok, terpisah dari majelis. Jelas Bu? Sepakat nggak? Mulai hari ini semuanya Majelis. nggak ada nih Bu ya. Kita lagi duduk begini, tiba-tiba datang. Anyone here who wants to be my wife? Ada nggak? Nggak mungkin dia datang begitu. Ujuk-ujuk datang itu nggak ada. Impossible, nggak mungkin. Karena kalau pernah beberapa kali, bahkan saya temenan malah. Jadi teman saya malah, ada orang Bangladesh satu. Dia Muslim, tapi Muslim yang KTP saja lah bahasanya dia. Paper dia di mana? Di daerah Yunlong sana. Jadi di majelis itu datang, ikut duduk. Saya pikir ini orang kayaknya ini salah satu serigala yang mau menerkam. Saya ajak ngomong pakai bahasa Urdu. Saya dulu kuliahnya di Pakistan sama kayak Ustadz Muhaimin. Jadi saya bisa bahasa Urdu. Saya ngomong, dia ngerti. Malah ujungnya jadi teman saya ajak sholat tapi dia belum mau. Saya bilang hati-hati kamu ya. Jangan ganggu saudari-saudari saya ya. No Ustadz, no. Enggak Ustadz, saya cuma mau ngobrol sama Ustadz aja katanya.
Ya udah saya bilang ayo ngobrol gimana, saya tanya-tanya gitu kehidupan. Gitu Bu. Jadi bolak-balik. Yang dilihat siapa coba? Bukan kita, tapi orang-orang yang kalau kata ibu tadi garangan katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari serigala berbentuk manusia dan jin. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya, Bu. Jadi bisikan syaitan itu, ibu sekalian, akan lebih kuat ketika kita sendirian. Imam Syafi'i mengatakan, nafsu itu, an-nafsu illam tushghilha bil haqqi syaghalatka bil batil. Nafsu itu kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, nafsu Bu, semua punya nafsu nggak? Ya. Ada yang nggak punya nafsu sini? Ya. Ada malaikat kalau nggak punya nafsu. Nggak mungkin ya. Ibu-ibu sekalian, an-nafsu, nafsu itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan mengambil alih waktu kita, dan nafsu akan membuat kita menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Fakta. Benar nggak? Ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka nafsu akan mengambil alih waktu kita. At least paling minimal kita dibuat menghayal. Benar nggak? Menghayal bagus nggak? Apalagi kalau menghayal, oh kayaknya ya Allah, aku punya suami ganteng, kaya, orangnya tinggi, terus duitnya gak enek seri ini. Jangan banyak menghayal, Bu. Ibu tahu banyak orang-orang kesurupan gara-gara menghayal. Bu, mau kesurupan malaikat, ada nggak orang kesurupan malaikat? Nggak ada. Kesurupan itu di mana-mana, kesurupan jin ya, setan jin ya. Jangan kebanyakan menghayal, Bu. Nanti kalau misalnya kita nggak melakukan kebaikan, buka HP. HP itu kan netral, Bu ya. HP itu netral. Teknologi itu netral. Mereka ini benda-benda yang ada zaman teknologi zaman sekarang itu netral, Bu. Mereka akan mengarah kepada kebaikan kalau kita gunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak mungkin ketika kita mau ngajak dia kemungkaran, dia bilang tiba-tiba getar sendiri gitu. Jangan ajak saya keburukan, nggak mungkin kan? Ya dia diem aja. Kira-kira gitu. Karena kita nggak punya aktivitas kebaikan, buka HP, scroll. Kok pegel ya punggung saya? Loh, ternyata udah 2 jam scroll HP, Bu. Nggak sadar punggungnya udah pegel gara-gara scroll HP. Mending kalau scrollnya kajian. Yang di scroll orang joget. Kira-kira begitu, Bu ya. Jelas, Bu? Waktu, Bu, manfaatkan waktu. Ada nggak di sini yang umurnya di bawah 30 tahun? 1. Ini mana? Yang di bawah 30 tahun cuma 1. Oke. Yang di bawah 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Yang di bawah 50. Maksudnya 40 ke atas, di bawah 50. Yang di atas 50. Yang di atas 60. Nah, Ibu sudah 60, Bu. Masya Allah, Bu, kapan pulang ke Indonesia, Bu? Ibu-ibu, apabila sudah tidak memiliki tanggungan, silahkan pulang, Bu. Insya Allah jauh lebih baik. Ustadz, saya belum punya bisnis, belum punya pegangan untuk misalkan sehari-hari. Oke, Ibu targetkan 1 kontrak ke depan, duitnya dikumpulin untuk jadi modal. Belajar, tanya teman-teman bisnis yang bagus itu apa, modalnya yang ringan itu apa. Ibu mau selamanya di sini? Tidak kan? Saya kalau di majelis sering saya sampaikan, kalau saya lihat ada ibu-ibu yang kira-kira sudah di atas 50 tahun, saya tanya, Bu, masih punya tanggungan nggak? Masih banyak, Pak Ustadz. Oke, saya nggak lanjutin. Kalau dia bilang, anak-anak, saya sudah punya cucu, Pak Ustadz, udah pada kerja, alhamdulillah anak-anak udah kerja. Ibu ngapain di sini terusnya? Ustadz, gajinya enak katanya. Ya benar juga sih. Tapi kalau sudah tidak ada tanggungan, Bu, bismillah pulang ke Indonesia. Ada juga yang lebih parah lagi. Bu, gimana? Alhamdulillah anak-anak udah nikah semua, Ustadz. Rumah, Bu, alhamdulillah saya sudah punya 2. Sawah ada, Pak Ustadz, sekian hektar. Terus Ibu ngapain di sini? Malas aja ketemu sama suami katanya. Istighfar, Bu.
Ustadz, saya kalau baru landing dijemput sama keluarga Pak Ustadz, sudah pada minta dibeliin A, B, C, D, E. Emangnya dikirain saya ini bank apa? Ya, bener juga sih. Nah ini keluarga ibu-ibu yang ada di sini yang nonton streaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 HP yang streaming saat ini. Anda keluarga dari ibu-ibu yang ada di Indonesia, bertakwalah Anda kepada Allah. Dikit-dikit minta dibeliin A, minta dibeliin B, minta dibeliin C. Emang kira kita di sini ngapain? Kita kerja, Bu. Mbak, Mas, Adek, Om, ya. Bertakwalah kepada Allah, istighfar kalian. Terutama suami-suami yang gak mau kerja. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya itu soleh, Pak Ustadz. Oke, sholat rajin dan sebagainya terus, tapi gak mau kerja, Pak Ustadz. Bu, kasih tahu suaminya. Suami-suami yang nonton, bertakwalah Anda kepada Allah. Ini pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, sesedikit apapun, sekecil apapun pemasukan yang didapatkan oleh suami, itu lebih berkah dari semua gaji istri dalam satu bulan. Semua harta istri. Istri gaji 20 juta per bulan, sama suami cuma 500 ribu. Suami yang bekerja dengan niat untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya mau gimana lagi, kita tahu kerja di Indonesia susah. Apalagi kita yang hanya tamatan SMA, Bu. Tamat S1 aja sekarang sama kayak tamat SMA zaman dulu. Memang susah, Bu. Kita mau apa lagi? Tapi bismillah, 200 ribu yang Anda dapatkan dalam satu bulan jauh lebih berkah dari 10 juta dan gaji istri Anda. Tapi ingat, ikhlas lillahi ta'ala. Dan ibu-ibu sekalian, ini dua pesan saya untuk para suami-suami, anak-anak yang ada di Indonesia sana yang nonton streaming ini atau yang ibu videoin, langsung kirim ke anaknya, Bu. Nanti diedit, di-cut, cuma di bagian ini aja. Kirim ke anaknya, Bu. Kirim ke suaminya, oke? Kirim ke siapalah pokoknya yang laki-laki gak mau kerja. Gara-gara tahu neneknya atau ibunya atau istrinya kerja di Hongkong, duit akeh jadi. Astagfirullahaladzim. Kasih tahu, Bu, 100 ribu yang Anda dapatkan karena ikhlas untuk berjuang demi keluarga itu jauh lebih berkah. Setuju? Setuju. Ini nasihat saya kepada suami. Kemudian nasihat saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu di sini, nasihat saya adalah ibu-ibu sekalian jangan pernah meremehkan sekecil apapun penghasilan suami. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun penghasilan anak. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun penghasilan laki-laki yang berjuang berusaha bekerja untuk keluarganya. Jelas, Bu? Apalagi na'udzubillah sampai merendahkan. Bertakwalah Anda semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya dan istri saya juga kalau nonton, biasanya nonton istri saya. Nanti ibu-ibu yang streaming boleh di-tag ya, dompet duafa Hongkong. Biasanya istri saya nanya, "Abi, hari ini kemana aja?" Jadwalnya maksudnya. Saya bilang sini. Ada live streamingnya nggak ada, buka aja dompet duafa Hongkong Facebook. Biasanya ada yang nge-tag. Nah, istri saya nonton tuh. Istri saya nonton. Kalau bilang, nggak lucu joknya yang itu katanya. Abi, itu tadi ngelucu ya di majelis gini ya, nggak lucu komen kayak gitu, garing nggak? Ya bodo amat. Ya ibu pada ketawa kok. Ya. Saya mengingatkan diri saya dan istri saya dan ibu-ibu sekalian, jangan pernah meremehkan penghasilan suami sekecil apapun. Syaratnya satu, Bu, halal, khalas. Cukup halal. Ibu-ibu sekalian, keberkahan harta itu patokannya bukan jumlah, never, tidak pernah, Bu. Allah dan Rasulnya tidak pernah memberikan standar keberkahan itu adalah jumlah. Kalau seandainya keberkahan itu standarnya adalah jumlah, maka orang-orang non-muslim yang paling kaya di dunia ini mereka adalah yang paling berkah hartanya. Karena mereka paling kaya, duitnya paling banyak. Dan kita orang-orang Islam yang paling tidak berkah. Kenapa? Kita paling kere di dunia ini. Mayoritas yang paling kere di dunia adalah orang Muslim. Fakta, Bu, kita mau ngomong apa? Tapi masalahnya kita diperintahkan untuk mencari harta, bukan mencari tapi mencari keberkahan. Setuju nggak? Setuju. Dan keberkahan harta itu berpatokan pada satu, cara kita mendapatkan, dan dua, untuk apa kita keluar. Setuju, Bu? Setuju. Harta walaupun sedikit kalau didapatkan dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk sesuatu yang halal, maka dia pasti Salah satu tanda keberkahan adalah sedikit tapi cukup. Jelas, Bu? Jelas. Setuju? Setuju.
Oke, kembali ke tema. Ini sekilas Bu ya. Waktu saya sampai jam 1, setengah jam lagi. Ibu-ibu ada yang ikut konsernya Opik nggak hari ini? Enggak, saya ikut Bu. Saya diundang tanpa tiket. Tapi nggak tahu bisa sampai apa enggak nanti. Waktunya mepet banget. Insya Allah. Ibu-ibu kalau mau dengar Bang Opik, silakan buka YouTube banyak. Ya. Nggak harus hadir. Tapi kalau mau hadir boleh aja. Tapi kayaknya tiketnya udah habis. Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Bu ya, orang-orang yang sendirian terpisah dari majelis kebaikan itu gampang sekali terkena godaan Bu. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan bentuk buat bergabung sama majelis-majelis kebaikan. Gak harus majelis Bu, silahkan buat kelompok. Buat, kalau bahasa saya biasa bilang tuh, udah ibu bentuk geng aja dah. Misalkan geng sesama alumni SD mana gitu, gak apa-apa. Yang penting gengnya itu jangan ngerjain keburukan. Kalau meskipun hanya sekedar belanja bareng, pergi kemana bareng, bagus. Selama tidak melakukan keburukan. Tidak selamanya harus melakukan pengajian tuh, nggak mesti. Tidak mesti. Yang penting kalau duduk ya, tapi fakta Bu ya, nggak mungkin duduk bareng. Tidak mungkin ada dua wanita yang duduk bareng terus kagak ngerumpi. Itu kayaknya impossible. Ayo, setuju ya? Walaupun tidak semua, ya kan? Tapi kan mayoritas toh. Kira-kira. Bu, kita geser temanya sedikit. Kenapa sih orang tuh gampang gibah? Kira-kira sebabnya apa? Ya mungkin asik katanya, seru katanya. Karena setan yang buat setan jin dan manusia yang membuat seru. Kenapa sih? Tahu nggak gara-gara apa? Ibu-ibu silakan buka surah Al-Hujurat ayat 12. Boleh Bu? Apa Bu? Apa katanya? Saya dengar kata madu barusan. Silakan ibu-ibu buka surah Al-Hujurat ayat 12. Yang sudah ketemu angkat tangan. Bacakan artinya. Ayo Bu, yang sudah ketemu surah Al-Hujurat ayat 12. Ketemu? Artinya Bu. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka. Terus, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Next. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Lanjut. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing satu sama lain atau gibah. Bu, coba kita perhatikan ayat ini ya. Ini saya belokin materinya khusus, temanya khusus ke masalah gibah. 5 menit lah. Bu, di ayat ini Allah bilang ada 3 step, ada 3 langkah di sini. Kenapa orang bisa sampai ke gibah itu? Nggak langsung Bu, nggak ada ujuk-ujuk langsung gibah itu, nggak ada. Dia ada langkah-langkahnya. Kenapa orang bisa gibah? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Bu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Belum hafal Bu ya? Saya doakan semoga ibu-ibu semua hafal insyaallah. Dan gak cuma hafal, tahu artinya. Dan gak cuma tahu artinya, tapi melaksanakannya. Bayangkan kalau ibu-ibu seluruhnya di dunia ini mempraktekkan Al-Hujurat ayat 12, anteng dunia seisinya. Setuju gak Bu? Bayangkan kalau seluruh ibu-ibu mempraktekkan surah Al-Hujurat ayat 12, anteng dunia seisinya. Yang pertama larangan Allah, janganlah banyak-banyak berprasangka. Dan Allah bilang Bu, enggak langsung, tidak semua prasangka itu buruk. Ibu tahu bahasa Arabnya prasangka? Zon. Kalau prasangka buruk namanya
Kalau prasangka baik namanya jelas Bu ya. Artinya tidak semua prasangka itu Bu. Tidak semua prasangka itu dosa. Tidak semua prasangka itu kemaksiatan. Jelas Bu? Kok bisa Pak Ustadz? Iya, karena ada husnuzon, prasangka baik, dan ada suuzon, prasangka buruk, dan ada husnul muttaqin saya. Husnuzon, husnul muttaqin. Ibu-ibu sekalian, janganlah banyak-banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'daz zanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu orang banyak berprasangka. Oke, Ustadz, saya berprasangka baik kok. Ya, kalau sering-sering, 1 atau 2 kali, Anda akan terjerumus ke prasangka buruk. Kalau sudah terjerumus ke prasangka buruk, ketagihan, dia akan naik level, Bu. Levelnya apa? Wala tajassasu. Tajassus itu apa, Bu? Kalau bahasa anak sekarang disebut dengan kepo. Tahu kepo? Tahu. Ibu-ibu kalau nggak tahu saya pahami, nggak apa-apa Bu. Karena ini bukan zaman Anda. Jadi bahasa ini tuh bahasa anak zaman sekarang. Kalau sudah banyak berprasangka buruk, dia akan naik level Bu. Levelnya apa? Kepo. Kepo itu nyari-nyari kesalahan orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara suuzon. Kenapa bisa suuzon? Kebanyakan berprasangka. Memang prasangka nggak semua buruk. Tapi kalau Anda sering berprasangka, Anda akan jatuh pada prasangka buruk. Kalau sudah jatuh ke prasangka buruk, Anda akan kepo. Anda kalau sudah kepo, bayangkan Bu, kepo itu kan nyari kesalahan orang tuh. Sekarang Anda nyari kesalahan orang belum tentu dapat. Tapi suatu saat ketika nyari langsung dapat 20. Sekali nyari dapat kesalahan orang lain 20. Semua satu majelis dia pegang rahasianya. Ada 20 anggota majelis, dia pegang 20 rahasia. Kira-kira ibu-ibu kalau udah megang 20 rahasia, gatel nggak mulutnya nggak cerita? Gatel Bu. Nggak mungkin diem baik. Bener nggak? Karena kebanyakan zon berprasangka, terjunlah ke prasangka buruk. Dari prasangka buruk naik level jadi kepo. Ketika dia kepo banyak dapat keburukan orang lain, naik level kepada gibah. Jadi gibah itu ibu sekalian adalah akumulasi dari 3 dosa yang lain Bu. 2 dosa. Bayangkan Bu, suuzon itu adalah akumulasi dari 2 dosa. Yang pertama adalah gibah itu adalah akumulasi dari 2 dosa. Yang pertama adalah suuzon dan yang kedua adalah kepo. Anda kira kepo itu bukan dosa? Dosa Bu. Kecuali kalau keponya kepo kebaikan. Nah itu beda ya kan. Keponya kebaikan. Ustaz gimana sih caranya bisa ngaji yang baik dan benar? Nah ini kepo yang bagus. Kalau kepo keburukan, nah itu berbahaya. Gibah itu ibu sekalian akumulasi dari 2 dosa. Pertama suuzon dan yang kedua adalah kepo. Orang kalau sudah gibah berarti dia ahli kepo dan ahli suuzon. Udah doktor itu Bu pasti. Doktor bidang kepo, profesor bidang suuzon. Jadilah dia S1 gibah. Kapan dia jadi profesor gibah? Apabila dia sudah naik level memfitnah. Iya Bu, level tertingginya adalah fitnah. Lebih, ingat Bu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tahu Bu ya? Ini level tertinggi Bu. Dari gibah naik level jadi fitnah. Wal'iyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Orang kalau sudah fitnah berarti dia sudah profesor gibah, sudah profesor kepo, sudah profesor suuzon. Setuju Bu? Ibu mulai sekarang bulan Ramadan bismillah kita mengurangi gibah. Oke Bu? Kalau gibah sudah berkurang, pertama sebenarnya kurang suuzon Bu, itu yang paling dasar. Kurangi suuzon berprasangka buruk. Kemudian nanti kalau sudah kurang maka kepo kita juga berkurang. Kalau kepo sudah berkurang, kartu asnya orang lain pun berkurang. Kalau sudah kurang kartu as maka gibahnya pun berkurang. Kalau sudah gibahnya berkurang maka insya Allah kita tidak akan sampai pada level fitnah. Jelas Bu ya? 4 itu Bu. Perhatikan baik-baik. Auzubillah min dzalik ya. Kalau sudah sampai memfitnah orang lain, la haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah sampai memfitnah orang lain Bu, berhati-hatilah. Ibu-ibu sekalian, dengan fitnah itu sekarang orang saudara kandung besok jadi musuh. Sekarang mereka bapak dan anak besok jadi musuh.
Fitnah, Bu. Ya. Hati-hati. Dan saudaranya fitnah ada yang namanya adu domba. Bukan domba diadu, bukan. Ya. Tapi mengadu antara satu orang dengan yang lain. Hati-hati. Oke? Insya Allah kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dijauhi dari ghibah, kepo, suuzon, dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu. Ternyata di sini jam. Oke, waktu saya 15 menit lagi. 5 menit lagi. Ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau berbuat baik itu, Bu, lebih gampang kalau berjamaah. Benar nggak, Bu? Nih, sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau jamaah begini, mungkin nggak Anda nggak sholat? Kenapa diem? Mungkin. Mungkin. Oh mungkin ya? Karena lagi halangan. Bukan, maksudnya nggak halangan. Kalau lagi halangan. Nggak mungkin Anda nggak sholat, Bu. Mesti Anda sholat. At least delok kan jane sholat, ya melu sholat. Gitu loh. Iya. Kan gitu. Lah kalau dewean? Sholat. Alhamdulillah. Kalau sholat maksudnya, nih jujur Bu ya, jujur. Oke, bulan Ramadan nggak boleh bohong. Barang kata Rasulullah SAW, man lam yada qaula zur fala siyama lahu illa al-ju'i wal atash. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika berpuasa dia melakukan qaula zur. Qaula zur itu adalah kata-kata yang tidak bermanfaat, di antaranya adalah bohong. Maka puasanya nggak ada paha, cuma dapat lapar dan haus. Capek doang. Nggak capek dosa, capek doang. Tapi hemat duit. Nah, karena Anda puasa. Ya Bu. Ya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan qaulaz zur, kata-kata yang tidak bermanfaat, maka puasanya tidak dapat pahala, dapat capek sama gugur kewajiban pahala puasanya doang. Maka saya katakan ibu-ibu nggak boleh bohong, nggak boleh bohong nih. Saya tanya nih, jawab dan jujur Bu ya. Ibu-ibu kalau sendirian, ketika masuk waktu sholat, seberapa banyak dari Anda yang ngulur dikit? Ngulur. Sadar udah. Benar nggak Bu? Iya kan? Nah kalau sama jamaah, kalau barengan, on time, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Ayo sholat yuk. Ayo. Wes durung sih. Enteni yo, aku tak wudu sih. Oke. Sholat bareng Bu, semangat. Benar nggak? Lah kalau sendirian, dengar azan malah buka TikTok. Kok buka TikTok? Kayaknya azannya dari TikTok deh. Lah. Fakta Bu, kalau sendirian berbuat kebaikannya berat. Sehingga itulah pentingnya bermajlis. Kita mengerjakan kebaikan itu bareng-bareng. Dan ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu butuh temen, Bu. Benar gak? Istiqomah itu butuh teman. Susah istiqomah sendirian, Bu. Iya kan? Sekarang ibu-ibu yang ikut program One Day One Juice, angkat tangan. Bukan, 1 jus 1 minggu, angkat tangan. 1 minggu 1 jus. Bukan, salah. Gimana sih? One day one juice. One Day One Juice terlalu berat. One week one juice. Jadi kalau nggak salah di majelis itu ada program 1 minggu 1 jus. Iya. Jadi satu orang baca 1 jus dalam 1 minggu kan? One week one jus, angkat tangan. Yang ikut 1 minggu 1 jus, angkat tangan. Loh, Osmi nggak ada Bu program? Ada kan? Kenapa kok sedikit yang angkat tangan? Oke, 1 bulan 1 jus lah. Masih sedikit juga. One day one juice. Podo aja sih. Ya kan? Ibu-ibu sekalian, sekarang saya tanya, one day one juice yang ngadain siapa? Majelis. One week one juice yang ngadain siapa? One month one juice yang ngadain siapa? Oke, yang ngadain one day one juice sendirian, angkat tangan. Mana ada? Oh ada Bu. Tapi Anda terinspirasi dari Majelis. bener nggak? Fakta Bu. Istiqomah sendirian itu berat, susah, maka butuh teman. Loh ini kok tiba-tiba video? Butuh teman, terus beli iPhone 1 lagi. Butuh teman Bu. Sehingga
ketiga, ibu-ibu sekalian, kalau mau istiqomah itu dengan majelis. Susah sendirian, percayalah. Jangankan yang sunnah, Bu, yang wajib pun susah. Benar nggak? Fakta, Bu, apalagi kita di Hong dengan alasan yang begitu banyak. Pak Ustadz, majikanku itu orangnya keras. Pak Ustadz, majikanku itu orangnya kalau saya sholat katanya nanti saya mati. Oh puasa, sorry salah. Sholat bukan mati. Kalau saya sholat bla 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 bla. Kalau saya puasa nanti mati bla bla bla. Banyak kali alasannya. Padahal banyak juga orang-orang dengan kondisi yang sama tapi mereka bisa sholat. Kenapa? Karena mereka berjuang. Kenapa? Karena mereka benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban, usaha, tanamkan azam kuat-kuat, pasti Allah kasih jalan. Benar nggak? Benar. Bahkan saya mendapat kisah di Yunlong itu ada ibu-ibu yang sampai tanda tangan kontrak sama majikannya. Kontrak apa? Kontrak mati. Iya, Bu, benar. Katanya kamu jangan puasa nanti kamu mati. Dia bilang kalau saya mati saya puasa, tanda tangan. Tanda tangan, Bu. Kalau dia mati gara-gara berpuasa, majikannya berlepas tangan. Tanda tangan beneran. Iya, Pak Ustadz, saya sampai tanda tangan sama majikan saya. Karena dia melarang saya puasa, karena dengan puasa saya bisa mati katanya. Karena mereka nggak mau ngeluarin duit, Bu. Bener nggak? Kalau majikannya, kalau pembantunya mati, apa yang terjadi? Mereka harus ngeluarin duit banyak, mereka harus bertanggung jawab, bla 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 bla. Karena orang sini nyembah duit kan, mereka nggak mau kehilangan duit kan. Iya, benar. Senang dia majikannya tanda tangan. Kenapa? Kalau majikannya, kalau pembantunya ibu-ibu mati gara-gara puasa, dia lepas tak? Sampai segitunya, Bu. Dan nggak mungkin kita puasa kita meninggal karena puasa. Nggak ada. Saya belum pernah dengar orang meninggal karena puasa. Kalau meninggal karena kelaparan, iya. Tapi bukan karena puasa, bener nggak? Jelas, Bu ya. Sampai segitunya, kenapa? Karena beliau semangat pingin puasa. Saya kemudian, oh iya benar juga ya. Setelah beliau cerita itu, saya malah menganjurkan. Bukan menganjurkan untuk mati, bukan. Saya menganjurkan untuk tanda. Bilang sama majikan, ayo kita tanda tangan, buat perjanjian. Kalau saya mati karena berpuasa, nggak usah tanggung jawab. Karena faktanya tidak mungkin Allah membiarkan kita mati karena ibadah. Nggak mungkin. Jelas, Bu? Allah pasti kasih jalan. Allah pasti kasih jalan. Nggak mungkin Allah buat kita meninggal karena puasa, itu nggak ada. Cuma saya bilang, tapi ibu harus komitmen. Jangan sampai ketika lagi puasa, Cece, you take this, you do that, you do this, you do those. Misalkan, sorry ma'am, I am so Fasting. tired, because I am fasting. Komitmen, Bu. Sampaikan kepada majikan bahwasanya puasa saya tidak akan mengurangi efektivitas kerja saya. Harus komitmen, karena kalau kita nggak komitmen, apa yang terjadi? Ya nggak? Setuju? Setuju. Kita ngotot-ngotot pengen puasa, tapi ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu, kita bilang lagi pusing, lagi lemas. Kelar sudah. Sejak saat itu saya yakin dia tidak akan membiarkan Anda berpuasa. Setuju nggak? Setuju. Komitmen, Bu, siap? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Orang sahur apa piye kira? Hah? Takbir! Itu baru semangat. Baik, ibu-ibu sekalian, sampai jam 1 ya, tinggal 10 menit waktu saya. Benar, Bu ya? Benar sampai jam 1? Saya sebenarnya sampai sore pun oke aja. Iya, benar. Cuma kan ada jadwal yang lain. Oh. Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu kalau kita mau istiqomah pakai dengan bermajlis, dengan berkawan, dengan berteman. Dan ingat, Bu, istiqomah itu butuh kesabaran. Dan ibu-ibu sekalian, kalau berbuat baik itu jangan di Ramadan doang. Bu. Ibu-ibu, fakta. Ada orang-orang yang sholat dalam hidupnya cuma 2 kali setahun. Sholat apakah itu? Padahal Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi dia tidak pernah ketinggalan. Sementara sholat waktu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukum wajib tapi nggak pernah dikerjain. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Bu, lungguh paling arep. Luar biasa. Paling ini memang karena keberkahan Ramadan. Tapi apakah kita ibadah hanya di Ramadan saja? Tidak. Kan kita nggak tahu kita wafatnya kan? Orang tahu sholatnya cuma 2 kali. Nek ora Idul Adha kadang sekali, kadang nggak sama sekali. Nek ora Idul Adha yo Idul Fitri. Tapi nek wis mlebu Ramadan,
Lungguy paling ngarep. Tapi cuma malam pertama. Besoknya ora dari awal sampai ujung ora keto. Lalapo pegerek. Bu, saya minta tisu dong. Ada yang mau sedekah tisu nggak? Minta 1 lembar aja. Minta tisu, Bu. Terima kasih. Nah ini gara-gara orang ini ya sholat taraweh cuma 1 kali dalam sebulan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan itu salah satu keberkahannya adalah kita semangat ibadah. Tapi apakah cuma sampai Ramadan doang, dalam Ramadan doang? Ibu tahu nggak salah satu tanda keberhasilan seseorang dalam melaksanakan bulan Ramadan, dalam melalui bulan Ramadan, salah satu tandanya adalah dia aktif beribadah di bulan setelah sampai masuk Ramadan lagi. Jadi ibu sekalian, kalau mau lihat seseorang Ramadannya berhasil atau tidak, lihat dia setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan dia tetap aktif dalam majelis, berarti Ramadannya baik, Ramadannya bagus. Setuju, Bu? Setuju. Jadi bulan Syawal itu ibu sekalian adalah bulan transfer nilai kebaikan bulan Ramadan. Jadi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan baik dan ikhlas, dengan benar itu akan berefek pada berlanjutnya aktivitas kita di setelah bulan Ramadan. Jelas, Bu? Jadi kalau ada orang ibadahnya Ramadan doang, artinya apa? Ibadah musiman. Dan musimannya bukan tahunan, tapi bulanan. Dan bulannya pun bukan ganti bulan, tapi cuma 1 bulan. 1 bulan pun sebenarnya cuma di awal doang, di ujung orang jelas, Bu ya? Maka ibu sekalian, kalau mau istiqomah, ibadah itu dikerjakan setiap, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Jelas, Bu? Karena ibu sekalian, jelas kita ketahui bahwasanya tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi pada dia esok hari. Ibu-ibu di sini ada nggak yang sudah dapat sertifikat kejelasan kapan dia meninggal? Nah ini toh? Nggak ada, Bu. Benar nggak? Sekarang saya tanya, berapa banyak dari ibu-ibu yang sudah tahu dari sononya bahwasanya dia akan kerja di Hong Kong? Angkat tangan. Nggak ada. Benar nggak, Bu? Iya. Saya pun nggak tahu kalau saya akan ketemu Anda. Saya pun nggak tahu kalau saya akan datang ke Hong Kong sampai 1 tahun kontrak saya sudah berlalu. Sekarang diperpanjang sampai 2026. Emang saya tahu kontrak saya akan dibuat jadi 2 tahun? Nggak tahu. Awalnya saya dibilang, Ustadz, kita butuh antum di Hong Kong 3 bulan saja. Oke, berangkat. Saya bilang istri saya, Beb, saya panggil istri, Beb, boleh nggak ke Hong Kong? Ya udah, pergi aja. Berangkat ke Hong Kong. Ternyata dompet Tuafa bilang, oke, Ustadz 1 tahun. Saya telepon istri saya, Beb, 1 tahun. Ya udah, yang penting nanti pulang. Saya pulang kemarin, bulan Agustus. Balik lagi ke sini. Sekarang ditambah jadi 2 tahun. Emang saya tahu? Nggak tahu. Saya tahunya cuma 3. Setelah 3 bulan jadi 1 tahun. Setelah 1 tahun dibuat jadi 2 tahun. Saya nggak tahu tiba-tiba saya jadi ketua Islamic Union misalkan. Nggak tahu. Benar nggak? Siapa yang tahu? Emang kita tahu kalau kita mau kerja di Hong Kong? Ini mbak yang paling muda, yang umurnya di bawah 30 tahun. Emang tahu mau kerja di Hong Kong sebelumnya? Nggak ada yang tahu, Bu. Emang ada ibu-ibu di sini? Ibu yang tadi umurnya di atas 60 tahun? Ibu ya? Ibu di sini udah berapa lama, Bu? Mohon maaf, Bu. 37 tahun. Memangnya beliau tahu kalau beliau akan stay di sini sampai 37 tahun? Enggak tahu, Bu. Iya, Bu. Bayangkan, Bu, beliau adalah tuan tanah di Hong Kong sini, Bu. 37 tahun, Bu. Lebih lama dari Ustadz Muhaimin. Lah iya. Benar nggak, Bu? Emang beliau tahu bakal stay di sini sama 37 tahun? Enggak tahu. Emang beliau niat bakal stay di sini sama segitu lama? Enggak ada niat pastinya di awal. Tapi karena seiring berjalan waktu, begitulah takdir membawa beliau.
Beliau harus menghabiskan waktu beliau selama 30 tahun lebih di Roma. Itulah takdir yang membawa beliau untuk demikian. Jelas Bu? Betapa banyak ibu-ibu yang saya tanya, Bu, udah berapa tahun di sini? Alhamdulillah kontrak kedua Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz saya cuma 1 kontrak aja. Sebenarnya niatnya cuma 2 tahun. Tapi ternyata kok lanjut lagi. Nah, sebabnya apa Bu? Ya banyak, ada karena kebutuhan masih banyak, ada anak-anak, ada misalkan suami yang tertimpa musibah, ada yang diuji dengan kematian dan terus dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu. Sehingga apa ibu sekalian? Sehingga kita menjaga diri agar tetap berada dalam keimanan dan ketakwaan. Itu. Sehingga kita nggak tahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga diri agar tetap berada di jalur yang lurus, kebaikan, di jalur siratal mustaqim. Jelas Bu? Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Sehingga tugas kita itu hanya menjaga diri agar tetap bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu, ada salah satu hadis ini. Saya tutup dengan hadis ya. Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan kebaikan sepanjang hidup. Seumur hidup dia bertakwa kepada Allah. Seumur hidup. Sampai orang itu mengira apa? Ini orang kalau meninggal pasti masuk surga. Saking solehnya, saking solehahnya. Sampai orang mengira, wes, ada iki yang meninggal mesti mlebu surga wes. Karena apa? Saking baik. Tapi tidak. Allah lebih dulu mentakdirkan dia untuk masuk neraka. Sehingga apa yang terjadi? Di akhir hayat dia melakukan kemaksiatan dan dia wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan. Sampai orang-orang mengira are iki yang meninggal mlebu neraka. Semua orang jamin. Tapi takdir Allah lebih dulu. Allah mentakdirkan dia wafat dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk surga. Coba Bu, nggak ada jaminan. Kita nggak punya jamin. Ada di sini yang udah dapat kafling surga, angkat tangan. Yang udah dapat kafling surga, angkat tangan. Jangankan kita Bu, ketua majelis pun nggak dapat. Ya Bu ya, jelas nggak? Nggak ada jaminan kita masuk surga Bu. Maka tugas kita menjaga diri tetap berada dalam jalan kebaikan, tetap berada di atas siratal. Setuju Bu? Ustaz, tapi kan kita manusia biasa Pak Ustaz, pasti bermaksiat. Iya, kita paham. Gak ada manusia yang tidak berdosa. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, di sini ada yang selain anak Adam. Kalau bukan anak Adam berarti anak iblis. Kedua, Adam sama iblis. Semua anak Kata Rasulullah, semua anak Adam pasti berdosa, pasti bersalah, pasti lupa, pasti hilaf. Ini manusia. Fitrah kita diciptakan oleh Allah demikian. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang hilaf, sebaik-baik orang yang lupa adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar azan Bu ya. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu sekalian,
Saya tutup dengan hadis Rasulullah, seluruh anak Adam pasti berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu jalan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama melalui Ramadan ini hari pertama kita di sini. Ada yang puasa ikut Indonesia enggak? Kenapa? Why? Kenapa? Hah? Bu, kita di Hong Kong ikut Hong Kong punya penglihatan sendiri. Bulane ora ketok genap 20 Syabannya digenapin 30 sehingga puasanya tanggal 2. Tapi Ustadz emang nggak boleh ya? Sebenarnya boleh aja, tapi lebih afdol mengikuti daerah tempat kita tinggal. Hati boleh Indonesia, Bu. Ya kan? Tapi gaji dari Hong Kong. Kira-kira gitu. Baik Ibu-ibu sekalian, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita akhiri, Ibu sekalian, mari sama-sama kita menundukkan diri kita. Kita menanggalkan segala bentuk kesombongan yang ada pada diri kita. Kita yakini betul bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi milik kita, Ibu sekalian, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ambil kapan saja. Harta, kecantikan, kecerdasan, kesehatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk kemudahan urusan-urusan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ibu-ibu semua, terutama urusan pekerjaan, urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak kerabat kita, Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah lana wa lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa radillahumma an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, kabiraha wa saghiraha ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا والذين أحسنوا إلينا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Baik mereka telah wafat ataupun mereka masih hidup ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami orang tua mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan buruk yang ada di zaman sekarang ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jagalah kesucian anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkanlah mereka menuntut ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah, betahkanlah mereka di sekolah mereka, di pesantren mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, anugerahkanlah kepada mereka kesehatan ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami semua kesehatan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin,
Angkatlah penyakit saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anugerahkanlah kepada mereka yang sedang sakit kesabaran ya Allah, agar dengan sabar itu mereka mendapatkan kesempatan dosa-dosa mereka tergugurkan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah kami dengan harta yang halal ya Allah. Ya Allah, berkahilah harta kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anugerahkanlah kepada kami rizki dan harta yang halal lagi baik ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami dari harta yang haram ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari harta haram ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jauhkanlah kami dari riba ya Allah. Ya Allah, jangan pernah pertemukan kami dengan riba ya Allah. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, maka bayarlah hutang-hutang kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, yang berkahilah usia kami ya Allah. Berkahilah harta yang kami miliki ya Allah. Berkahilah keturunan-keturunan kami ya Allah. Berkahilah pasangan kami ya Allah. Berkahilah kedua orang tua kami ya Allah. Berkahilah segala usaha yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami sekecil apapun yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah iman kami melaksanakan kewajiban kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah iman kami melaksanakan salat 5 waktu. Ya Allah, cukupkanlah iman kami melaksanakan kewajiban puasa Ramadan kami. Ya Allah, cukupkanlah iman kami untuk bisa membayar zakat fitrah kami ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah iman kami untuk bisa membayar zakat mal kami ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah iman kami untuk melaksanakan kewajiban nafkah kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah kami melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan saja ya Allah, tapi jadikanlah kami orang-orang yang rajin beribadah kepadamu di setiap waktu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bisa haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, cukupkanlah harta kami ya Allah. Cukupkanlah harta kami, anugerahkanlah kepada kami kesehatan ya Allah, kesehatan fisik dan psikologis ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya mampukanlah kami untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala doa yang kami panjatkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan tolak doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Kepada siapa kami meminta ya Allah kecuali kepadamu ya Arhamar Rahimin, maka jangan pernah tolak doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, terimalah doa pasangan kami, terimalah doa kedua orang tua kami, terimalah doa anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Sebelum Assalamualaikum, ibu sekalian, salah satu tanda orang beriman itu apabila dia mendengar kebaikan, dia melaksanakan. Ibu beriman gak? Kerjakan kebaikan yang Anda dapat dari pengajian hari ini. Bismillah. Takbir. 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 Walaupun ngelak tetap takbir. Asli bu, haus. Alhamdulillah, ini majelis yang kedua saya hari ini. Habis ini pindah lagi ke TSD. Habis itu balik lagi ke FKMBU. Habis itu ngisi lagi di KJRI. Doakan saya bu, semoga doa saya makin bagus. Semoga suara saya makin lantang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu beri sehat walafiat, dimudahkan perjalanan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang berkah dan barokah untuk kita semua, sehingga kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, dan bisa kita amalkan dan serta diajarkan. Ibu-ibu udah pada kenal saya belum? Singkat Bu ya, nama saya Husnul Muttaqin. Saya dari Sumbawa, NTB. Ada yang dari NTB? Praene. PST banyak. Saya dulu SMA-nya di Solo, jadi bisa bahasa Jawa. Jadi kalau ibu ngerasani saya di jalan, saya tahu. Kemudian, cuma saya nggak bisa bahasa halusnya aja. Saya bergabung sama Dompet Duafa dari tahun 2019, tapi di pusat di Jakarta. Baru 2024 awal saya diminta untuk ke sini. Jadi insya Allah sampai 2026 kita akan bertemu. Jadi kalau nanti ketemu saya di jalan, panggil aja Ustadz Muttaqin ya. Ustadz Muttaqin. Jadi kalau Ustadz Husnul saya nggak boleh, karena saya nggak pakai jilbab. Baik Bu, terima kasih. Sekian, insya Allah kita kenalan lagi lebih lama di waktu-waktu yang akan datang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.